Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah ini lama juga ya. Jadi karena ada beberapa kesibukan, jadi menghambat waktu juga. Dan akhirnya kita harus agak sedikit slowly ya. Tapi bukan berarti kita tidak mereview produk kembali ya. Insya Allah nanti jika memang waktunya masih tersedia ya, insya Allah nanti kita akan terus berbagi untuk seputar dunia review yang pastinya. Oke, jadi sedikit singkat cerita ya. Jadi di tahun 2025 ini ya, jadi gua menambahkan ada beberapa sedikit tools ya untuk melengkapi kebutuhan gua yang pastinya. Nah, jadi di depan lu ini sudah ada produk dari DeWalt ya. Ini gue baru datang ya. Jadi ada DCC ya 1054N. Nah ini DeWalt FlexFold ya. Jadi XR FlexFold. Jadi sudah, karena gini, ekosistem dari FlexFold sendiri gue udah lumayan cukup banyak ya. Mulai dari meter saw, table saw ya, lalu juga ada plung saw ya. Jadi udah mulai agak banyak karena memang ada beberapa case yang gue harus gunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk penggunaan. Jadi gue putuskan gue membangun ekosistem dari si FlexFold tersendiri ya. Jadi gini, ditambah juga yang gue cukup agak sedikit tertinggal ya. Jadi gue ini sempat kaget ya. Jadi DeWalt ID ini ternyata dan akhirnya banyak banget ya produk-produk yang dulu gue review itu yang memang belum ya kita bisa dapatkan secara resmi, dan saat ini kita sudah bisa dapatkan secara resmi. Dan salah satunya ini ya, yang di depan lo ini adalah satu buah kompresor cordless. Ini dia sudah resmi Indonesia. Nah ini gue suka banget, dan akhirnya ya DeWalt ID ini mungkin apa ya, mendengarkan aspirasi kita juga ya, karena kita kepengen beli produk dia dari dulu ya. Itu susah banget, pengen beli sesuatu tuh susah banget ya, dan sampai gua kemarin nambah juga ekosistem talk system ya 2.0. Nah tapi memang kebetulan gua nggak review. Nah itu gua tahu ini udah ada apa namanya resminya, dan gue beli talk system yang hard case ya, soft case nya juga gue beli. Nah tapi memang sayang sekali itu nggak sempat kita review, jadi langsung kita gunakan ya. Nah jadi gue seneng banget gitu. Kenapa? Karena memang dari dulu harapan kita nih seperti ini. Kita kepengen beli produk-produk DeWalt, tapi itu sulit sekali ya. Dan kalau kita harus import dari luar, dan ini harganya lumayan, gue bisa bilang cukup mahal. Contohnya seperti table saw ya. Table saw itu waktu gue datangin ke sini tuh kurang lebih ya beberapa, memang udah lama juga ya. Nah itu kalau nggak salah sekitar, kalau nggak salah mungkin up 10 juta ya, sekitar 11 atau 12 juta, gue lupa lah, sekitar 12 jutaan mungkin kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Dan saat ini ya, ini under 10 juta, lu bisa bayangin ya, benar-benar harganya berbanding jauh sekali ya. Tapi mau dikata apa ya, kita butuhnya saat itu ya. Jadi kalau misalnya kita harus waiting dan istilahnya tidak ada kejelasan, agak susah juga. Tapi saat ini ya DeWalt ID memberikan gebrakan yang gue rasa cukup luar biasa banget ya. Nah oke, gue rasa gue udah gak sabar lagi, pengen gue langsung lihat aja, dan gue pengen langsung gunain masalahnya ya. Jadi memang udah ditunggu alat ini, setelah dibuka juga langsung jadi lumut istilahnya ya, udah nggak bisa disayang-sayang lagi ya. Oke, nah ini dia ya DeWalt DCC 1054N. Nah jadi di sini ada manual book, dan yang pastinya ya untuk garansi kalian nggak usah takut, karena memang ini resmi kita bisa dapatkan di negara kita. Nah jadi ini bukan produk yang kita datengin yang seperti dulu-dulu ya. Jadi gue mungkin kalau kalian ngikutin channel gue dari dulu, itu banyak banget DeWalt yang gue masukin dari luar ya. Jadi artinya memang yang belum kita dapatkan di sini. Dan ini ya, ini dia unitnya. Nah oke, sekilas seperti apa ya, LPG 3 kilo kali ya. Jadi kemarin tuh lagi kesulitan LPG. Nah karena tabung-tabungnya itu dipakai buat produksi ke sini. Nggak gitu juga ya. Oke, agak lumayan berat ya, dan kebutuhan si kompresor ini sebetulnya lebih tepatnya seperti misalnya kalian menggunakan
Brad Nailer ataupun pin nailer yang air tool ya. Lalu apalagi ya, ya banyak sih ya, atau mengecat tapi sesuatu yang bidangnya nggak luas. Mungkin kalau seperti di interior mungkin seperti nusir-nusir ya, menggunakan airbrush ya, ataupun buat cleaning. Kalau gue jujur, gue lebih untuk cleaning ya. Kalau gue lebih untuk cleaning karena kalau nggak ada kompresor di lokasi itu biasanya gue agak sedikit risih ya, karena buat ngebersihin. Karena contoh seperti table saw habis kita pakai, biarpun dia pakai vakum sama aja ya, tetap kita harus ada beberapa bagian kita semprot. Terkadang kalau kita harus nyemprotnya di balik ke workshop ya, nah itu yang udah sih ya udah males bersihinnya. Jadi biasanya kita pasti bawa yang kayak begini-begini. Makanya adanya DeWalt ini benar-benar pas banget, dan akhirnya gue menyatakan ya ini harus gue milikin. Oke, nah di sini kita lihat ya, di bagian di belakang di sini ada 54 volt ya. Nah, dia di sini ada di 3400 ya untuk RPM-nya. Nah, untuk barnya dia ada di 9,3 bar ya, ada di 135 PSI, dan bobot kompresor ini di 11 kilo, dan ini di luar dari ekspektasi gue. Dia di sini ternyata made in USA. Nah, ini luar biasa ya, dan di bagian belakang sini juga dia sudah terletak ya, ada untuk pembuangannya. Jadi kalau misalnya kalian habis gunakan, nah ini baiknya langsung dikosongkan tangkinya ya. Jadi jangan sering-sering ditutup ya tangki bawahnya, toh nggak akan lama juga kok ngebuang angin di dalam sini. Dia cuma hanya di 10 liter ya, jadi 10 liter 9,3 bar ya, 48 liter ya per menit ya. Nah ini memang nggak gede karena memang peruntukannya lebih ke portable ya, seperti itu. Tapi ada sedikit yang gue cukup keluhkan. Kenapa? Karena di sini dia memiliki desibel di 92, dan ini sebetulnya kalau menurut gue cukup berisik. Kenapa gue bilang cukup berisik? Ya 92 desibel ya gue rasa ya lumayan cukup berisik ya. Itu udah seperti Gerinda ya, Gerinda. Jadi agak kurang silent kalau menurut gue. Oke. Nah, ini tampak depannya ya. Di sini sudah ada ada penunjuk barnya ya, ada meterannya. Nah, di sini, dan di sini ada pengatur untuk si PSI tekanan ya. Jadi ada di sini adalah regulator pressure. Jadi regulator pressure ini biasa kalau lu di keran biasa ya, di kompresor biasa itu kan ngatur di kerannya. Nah, tapi kan lu nggak tahu berapa bar yang harus lu keluarkan. Ada sih beberapa kompresor yang memiliki seperti ini, tapi tidak semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita sudah diberikan angka dari mulai 0 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 9 sampai maksimalnya. Jadi kalian tinggal diputar aja ya. Jadi kalian save misalnya, aduh gue pengen contoh kayak misalnya pakai airbrush ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita susah ngatur angin yang keluar ya. Nah, dia kita gunakan di sini aja deh, udah cukup ya. Di sini udah enak banget. Oke. Nah, lalu ini tampak belakangnya ya. Nah, di sini juga tampak belakangnya, baterainya di belakang ya, sesimpel ini ya. Dan ini dia untuk bodinya yang berwarna hitam, ini dia plastik ABS ya. Jadi yang besi itu cuma hanya ini. Ya, ini juga dia plastik ya. Dan di sini sudah ada untuk membuang angin ya. Nah, di sini membuang angin ya, ini bahasanya gue lupa deh. Ya, nanti mungkin bisa dibantu ditulis di komen ya kalau kalian yang tahu. Oke. Dan selanjutnya di sini ada bagian coupler. Nah, couplernya ini yang gue kurang suka. Jadi couplernya ini dia tidak universal ya. Seperti layaknya yang sering gue punya banyak lah ya. Berbagai selang atau apapun itu ya, ataupun spray gun dan yang lain-lain. Jadi dia tidak tidak cukup friendly. Nah, tapi nggak susah ya. Jadi nanti gue akan ganti juga ini dan kita akan coba. Oke, nah di sini ada baterainya. Jadi pastinya kalian harus menggunakan baterai dari Flexport ini ya, karena memang dia di 54 atau di 60 volt ya. Nah, jadi voltasenya segitu. Nah, jadi gini, ini gue juga sedikit berbagi tips ya. Jadi di sini kalau lu bisa lihat ya, ini ada baterai yang terbaru yang paling gue beli. Nah, jadi kalau bisa baterai, kalau kalian punya banyak ekosistem dari baterai-baterainya ini ya. Jadi kalau bisa itu diberikan label ya. Kenapa? Karena supaya kalian tahu juga kalian beli ini di tanggal berapa ya, di tahun berapa
Nah, jadi seperti ini gue terakhir beli baterai FlexVolt itu sebanyak 2 buah di tahun 2024. Nah, ini gue berikan dia penanda ya supaya kita tahu oh nanti ini baterai rusak ya ataupun mengalami apapun, nah berapa lama setelah pemakaian. Nah, seperti itu. Jadi supaya nggak tertukar juga dengan teman-teman yang lain. Karena totali gue punya yang 9AH ini dia sudah ada total berapa ya? 6 atau 8, gue lupa lah. Ya, mungkin sekitar ya 6 atau 8, gue lupa lah ya, pokoknya sekitar segitulah. Dan gue rasa memang udah cukup. Sebelah yang agak sedikit boros penggunaan di meter saw, karena meter saw itu 120 volt, jadi gue harus membutuhkan 2 unit baterai FlexVolt seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini dia, kita cukup pasangin di belakang. Dan sekali lagi ya, ini kompresor ini tidak bisa kita gunakan menggunakan baterai X-Hard, harus pakai baterai FlexVolt. Nah, seperti ini, dia udah posisi on di sini ya. Nah, jadi kalau kita onin pada saat angin di dalam dia sudah habis ya, dia secara automatically dia pasti langsung on ya, kecuali kalau yang di dalam dia penuh pada saat kita onin ya, dia otomatisnya dia akan bekerja dan mesin ini tidak akan hidup seperti itu. Oke, kita onin aja, kita coba. Nah, lu bisa bayangin ya, suaranya kalau menurut gue udah nggak enak banget didengar ya. Jadi udah berisik banget ya, udah nggak enak lah, nggak nyaman kalau menurut gue. Makanya tadi gue bilang 92 desibel itu kalau menurut gue angka yang agak cukup kurang. Gue pikir kalau misalnya kan ada tuh ya yang mini silent banget ya, yang mini ya mungkin sekitar 1 HP. Nah, itu kan dia kalau gue rasa kalau nggak salah sekitar 80-an ya desibelnya. Jadi di kuping tuh masih sangat nyaman. Oke, kita langsung coba aja, kita pakai decibel meter ya. Kita akan lihat ya. Ya, kira-kira tingkat kebisikannya berapa. Dan gue pengen tahu butuh waktu berapa lama ya si kompresor ini ya. 0 ya sampai maksimal ya bar yang ditentukan di 9,3 ya, dia akan berhenti ya nanti. Oke, kita kosongkan dulu dan langsung kita mulai. Oke, nah tadi lu bisa lihat ya, jadi hampir 2 menit ya. Jadi kalau menurut gua ya cukup lama, tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang ini namanya juga portable ya, dan ini juga harus perlu kalian garis bawahi, ini cordless ya. Jadi memang pasti juga nggak bisa maksimal, dan udah kebayang juga mesinnya cuma hanya di bagian atas ini ya, dan ini tangkinya ya, jadi ya pastikan compact banget ya si mesinnya. Tapi ya peruntukannya memang karena jujur ya ini lebih compact ya, biasanya kan tabungnya melebar ke sini ya, dan bawahnya juga agak sedikit sulit, dan ada beberapa case juga kalau buat pribadi gua nggak semuanya langsung, terkadang di lokasi ini
ada listrik ya. Terkadang ada pun listrik harus berbagi dengan yang lain dan wattnya belum terlalu besar ya, belum bisa maksimal, jadi membuat kita terkadang nggak bisa maksimalin menggunakan tools yang pastinya. Karena gue pernah ngalamin juga waktu itu sebelum punya Mintrasaw DeWalt itu yang cordless, nah itu kita baru pencet aja udah mati listriknya. Jadi agak sedikit PR memang, dan alhamdulillah dengan adanya cordless seperti ini akhirnya bisa nunjang pekerjaan gue juga yang pastinya. Oke, nah di sini gue mungkin sedikit berikan info juga ke kalian. Kita akan ganti koplernya ya, dan apa namanya supaya kita bisa pasang si selangnya. Jadi ini koplernya udah gue sediain. Nah jadi si kopler ini cukup kita ganti aja karena memang ini koplernya nggak universal ya. Jadi artinya agak sedikit repot ya. Jadi makanya ini gue ganti kopler yang memang banyak yang selangnya yang ada di workshop seperti itu. Ini kita buang anginnya terlebih dahulu, kita matikan. Oke. Nah ini kita udah copot dan ini kita ganti koplernya. Nah ini jangan lupa ya, kita harus pakai Loctite 545. Nah ini thread sealant, jadi ini sangat mudah sekali, kita nggak usah pakai apa namanya itu seal tip lagi ya, karena makin sulit kalau pakai seal tip. Oke, kalau pakai seal tip kita olesin seperti ini. Oke. Nah, oke. 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 Oke, nah ini sudah terisi penuh ya. Jadi ini posisinya di mana ini ya? Di 0 ya, di 0. Oke. Nah, jadi dia udah terisi penuh nih. Nah, jadi makanya nggak susah ya. Jadi kita cukup ganti koplernya aja. Nah, ini jadi nah. Oke. Nah, lu bisa dengar ya. Ini anginnya kecil. Nah, lu bisa dengar. Nah, ini gue gedein. Nah, ya. Oke, mungkin kita matiin aja. Nah, jadi regulator pressure ini ya fungsinya seperti itu. Nah, jadi pada saat kita puter ya, nah, oke, nah, ini bukan bukan gua tahan triggernya ya. Nah, lo bisa lihat. Nah, oke, lo gua tahan. Nah, ini gua kecilin. Nah, lo bisa dengar suaranya. Nah, ya, dia mengecil. Nah, bahkan dia bisa kita ya tanpa harus keluar angin. Nah, jadi regulator pressure ini fungsinya benar-benar sangat mudah sekali. Dan satu lagi ya, mungkin Loctite 545 ini benar-benar sangat berguna buat di air tool ya. Kenapa? Karena ini memang gue pakai sampai saat ini. Jadi semua yang berbau air tool kayak masang pergantian coupler. Jadi kita udah nggak usah pakai seal tip lagi. Karena yang namanya pakai seal tip itu nggak pas ngepasinnya. Nah, coba kalau kita pakai Loctite ya, thread sealant 545, nah itu sangat mudah, dia langsung kita tempelin aja. Nah, karena memang nanti bocornya itu akan mengakibatkan juga nanti jadi ya pasti kurang ke performa mesin ya. Gue pernah dulu mengalami kebocoran ya di kompresor besar ya, kompresor induk yang ada di bengkel. Nah, bocor. Nah, terus kebetulan kita tinggal mudik. Nah, akhirnya hidup terus ya tuh, dia angin mulai ini dia hidup karena kita lupa matiin posisinya. Nah, ini jadi memang sangat penting juga untuk kebocoran yang ada di kompresor ya, pastinya untuk sistem untuk air tool itu sendiri. Oke, dan satu hal lagi, memang kompresor ini ya
Agak sedikit, gue bisa katakan agak di atas pasaran banget yang pastinya ya. Karena memang portable, cordless, dan brandnya juga memang kita udah tahu ya ini adalah brand dari DeWalt ya. Jadi satu buah kompresor mungil ini lo bisa dapetin dengan harga di 6 jutaan. Ini range-nya ya. Jadi mulai dari 61, 62, 63 dan seterusnya ya. Mungkin kalau ada beberapa promo yang kalian bisa dapetin di marketplace kesayangan Anda, langsung buru-buru aja di check out. Tapi setahu gue paling murah itu di harga sekitar 6,1. Gue rasa mungkin cukup sekian ya informasi dari gue ya. Semoga video ini bermanfaat dan buat kalian yang pengen ngedapetin produk tersebut dan pengen tahu ya info lebih lanjut kira-kira ada produk terbaru apa lagi ya, langsung aja kalian bisa follow di Instagramnya DeWalt ID, dan jangan lupa juga ikuti terus sosial media G3 Channel ya. Semoga kita akan bisa bertemu lagi dan kita bisa lebih punya banyak waktu lagi untuk nge-review produk-produk selanjutnya yang pastinya terus berbagi bersama di G3 Channel. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.